selamat datang di podcast aku bersama Nira. Jadi hari ini kita bakalan buat podcast pertama aku dan tamu pertama kita ada Nina. Silahkan Nina diperkenalkan dulu namanya siapa, dari mana, atau apa kegiatannya di Jerman gitu. Halo guys, aku Nina. Aku dari Indonesia, Jakarta. Sekarang udah di Jerman hampir 1 tahun Wow. sebagai Hotelfachfrau Ausbildung. Hotel. Jadi Nina Ausbildungnya di hotel. Kalau Iya. sekarang di hotel itu kamu kegiatannya apa aja, Nina? Sekarang kegiatannya kan Hotelfachfrau ya, sebenarnya masih ke resepsionis, housekeeping, restoran. Tapi untuk di hotel aku itu nggak ada spesialis untuk housekeeping. Jadi Hotelfachfrau itu kita banyaknya di service atau enggak reception. Oke. Jadi sekarang aku udah di servis sampai 1 tahun, nanti aku pindah ke reception. Jadi guys, informasi. Jadi sebenarnya aku sama Nina ini kita udah kenal dari 1 tahun ya, sayang. Kita udah kenal 1 tahun. Terus kita dulu itu di Betrip yang sama. Cuman dulu aku Ausbildung di sana. Tapi setelah selesai Ausbildung, aku tuh pindah ke kota yang lebih besar di München. Jadi sebenarnya kita udah pernah ketemu, udah sama kurang lebih 1 tahun kita tuh udah bareng gitu. Cuman kayak aku penasaran gitu, karena kan ini banyak banget orang-orang yang penasaran gimana Ausbildung di Jerman. Nah jadi mungkin Nina bisa kasih gambaran sebenarnya kalau Ausbildung perhotelan itu emang semuanya harus dijalanin kah atau harus cuman hotelnya kah gitu? Buat aku untuk Hotelfachfrau ya agak susah ya jelasinnya. Soalnya kan kita kan juga ada sekolah ya. Dan kita juga bekerja, jadi banyaknya itu kita base bekerja, terus nanti palingan di berapa bulan kita ada pergi sekolah kayak 1 bulan 2 minggu misalkan gitu. Terus menurut aku itu nggak susah-susah banget ya, soalnya kan kita kan ada kayak teratur, satu di sisi bisa kerja fokus kalau waktunya kerja, nanti kalau udah waktunya sekolah lagi nanti fokusnya di belajar gitu, jadi nggak terlalu capek gitu. Iya, jadi kalau Ausbildung itu enaknya gitu sih kalau blok Shula kali ya, sayang. Jadi kadang kita kayak 3 minggu itu bisa sekolah, terus 2 minggu atau 3 minggu itu bisa kerja. Cuman kalau di Betrip kita itu dulu emang di situ nggak ada housekeeping ya. Jadi kalau perhotelan ya harusnya sih biasanya tahun pertama harusnya housekeeping ya, sayang. Harusnya tahun pertama. Iya. Cuman di tempat kita Paling cuma 1 hari doang di training di housekeeping. tapi menurut kamu itu jadi susah nggak sih, sayang, di sekolah? Semisal harusnya tuh kita belajar di sekolah kan banyak pastinya secara teori tuh kita harus belajar housekeeping. Tapi menurut kamu itu susah nggak sih kalau kamu Ausbildung tapi di Betrip kamu tuh nggak ada Nggak ada berais housekeepingnya gitu? Menurut aku ya, soalnya kan di tahun pertama kan kita base belajarnya di service yang kayak kitchen gitu kan. Terus Jadi di kita restoran. ya di restoran kita fokusnya kayak nggak di housekeeping. Nanti tahun keduanya kita baru masuk ke departemennya kita masing-masing, dan itu kita belajar housekeeping. Jadi menurut aku housekeeping itu nggak usah difokusin banget sih, soalnya kalau kita udah dapet satu kali atau 2 kali training di tempat Betrip kita ya itu masih worth it aja untuk di ada itu knowledge-nya ya. Ya gitu sih. Tapi menurut kesusahan aku. nggak, sayang? Menurut kamu kamu di sekolah kan pasti ada belajar housekeeping. Cuman kamu kan, sayang, emang S1-nya perhotelan ya, sayang, kamu? Iya, Iya, D3. cuman D3-nya kan perhotelan. Jadi mungkin ya secara teori sih kamu nggak kesusahan lagi karena sebenarnya kamu udah kuliah gitu. Tapi kalau menurut kamu secara general bagi orang yang semisal dia belum kuliah tapi Ausbildung terus di Belum ada Betripnya itu di pengalamannya. perusahaannya itu tuh nggak ada berais housekeepingnya. Menurut Iya. kamu susah nggak? Menurut aku susah-susah gampang ya, tergantung kalau kamu ada niat atau enggak. Misalnya kalau walaupun di Betrip kamu misalkan nggak ada berait housekeeping, nggak ada latihan untuk housekeeping, kamu mungkin bisa tanya-tanya di sekolahnya. Di sekolah, Iya, ya. tanya kayak misalkan nanti kan kamu pasti ada ujian tuh namanya Zwischenprüfung kan, pasti ada housekeepingnya dong. Jadi kamu boleh tanya-tanya ke sekolah sih kalau ada kesusahan apapun.
pasti mereka bantu kok menurut aku. Iya, tapi sebenarnya nggak semua betrip atau nggak semua perusahaan dia nggak ada housekeepingnya. Sebenarnya semua harusnya ada housekeepingnya. Cuman di tempat kita itu emang mereka tuh pakai pihak ketiga outsourcing gitu, karena di sini cari tenaga kerja itu kan susah. Jadi kebanyakan tuh mereka jadinya kayak betrip kita yang dulu aku atau tempat Nina sekarang tuh mereka jadinya sewa dari pihak ketiga, perusahaan ketiga yang outsourcing gitu. Jadi ya mereka yang kerjain. Jadi sebagai azubi tuh nggak ada yang ke housekeeping. Satu sisi enak sih, cuma satu sisi nggak tahu sih, kayak mungkin kekurangan kali ya, kurang pengalaman, training untuk acubi ya. Ya gitu sih. Terus gimana sayang pengalamannya setelah 1 tahun di sini? Apakah susah ausbildungnya atau ada masalah di betripnya gitu? Selama 1 tahun ya, emang pertama pasti udah 100% susah di bahasa ya. Soalnya yang di ujian yang kita pelajari di Indonesia itu kan kita kan cuma latihan gramatik, latihan ngomongnya juga untuk B1 skute, untuk ituin sertifikat. Tapi kalau udah kesini, apalagi kita di Incel ya, di Kita tuh tinggalnya di kampung tapi nggak gitu. kampung banget karena tempat Kampung wisata banget, gitu. tapi orang Jerman kan ada berbeda-beda accent gitu kan, kayak dialek. Bayerisch gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu hotel Fachfrau itu kamu mesti di reception nih. Kamu kalau pertama kali pasti susah banget karena banyak yang mostly yang kayak tua-tua itu emang aksennya agak deep banget ya. Jadi kamu susah mengerti dan kamu pasti nervous banget kalau pertama kalinya kamu kayak mau ngomong sama mereka, pasti agak deg-degan juga ya. Itu pasti ada susahnya di tengah-tengah, tapi kalau kamu jalani terus, kamu kuat mental, pasti bisa. Aku setuju banget sih, karena kalau di Jerman ini kan dulu waktu di Indonesia kita tuh belajar bahasa Jerman tapi yang basicnya doang. Sedangkan ketika kita sampai di Jerman, yang susah itu adalah banyak orang di sini yang mereka ngomong itu tuh udah pakai dialek mereka masing-masing, udah sesuai dengan kotanya. Misal kayak dialek Bayerisch atau dialek yang dari atas, dari Hamburg segala macam. Jadi sebenarnya itu yang buat susah gitu. Cuman ya wajar aja sih kalau yang awal-awal kita susah ya sayang, kayak nggak paham gitu apa yang mereka ucapin gitu. Cuman satu sisi mereka juga banyak yang sering kayak paham lah kalau kita itu juga orang luar yang kita tuh belajar bahasa mereka, jadi biasanya mereka paham sih. Mereka ngertiin juga, kadang-kadang mereka juga nawarin atau mereka pakai bahasa Inggris gitu, ada yang kayak gitu. Tapi nggak semua tamu ya, tapi ya kita juga mesti adapt apa yang mereka komunikasikan ke kita. Tapi Nina sekarang tahun kedua udah masuk resepsionis belum? Belum, nanti aku palingan sekitar September ya, itu baru aku masuk tahun kedua sekolah. Itu jadi pas banget, soalnya kan kalau tahun kedua ke sekolah kan itu baru masuk departemen aku kan yang bener-bener perhotelan kayak manajemen semuanya. Jadi aku nanti baru ke resepsionis sih. Jadi Maestan kalau di betrip kita itu emang dia lumayan lama ya sayang untuk pindah-pindah bereisnya. Kadang setahun dulu di service, terus setahun nanti ke resepsionis gitu. Emang dia lama. Tapi memang ada beberapa betrip yang dia kayak 3 minggu atau 2 minggu tuh di housekeeping, terus 2 minggu lagi dia udah pindah gitu. Sebenarnya ada plus minusnya sih, cuman ya semua betrip lain-lain ya, punya tergantung mereka sistem masing-masing lah misalnya gitu. betripnya banyak acubi, pasti mereka teratur. Nggak semuanya teratur sih, tapi ya pasti ada beda-bedanya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang kesini terus lihat teman-teman dapat yang betrip lain, itu jangan dibedakan aja, dijalanin aja, pasti nanti juga selesai. Pasti. Tapi cuma kuat mental aja sih selalu. Nina kan berarti kalau Ausbildung itu kita sekolah dan juga kerja. Nah, tapi kan sebelumnya Nina udah pernah kuliah nih, kuliah untuk perhotelan. Menurut Nina tuh dari segi pelajaran atau secara sekolah beda nggak dari yang di Jerman sebagai Ausbildung dibandingkan dengan D3 kamu dulu? Kamu D3 di mana ya, Nina? Di Malaysia. Oh, D3 Nina di Malaysia dulu. Gimana perbandingannya menurut Nina di Menurut Malaysia? aku beda banget ya. Soalnya kan universitas ya. Universitas itu kan aku ke hotel management. Hotel management itu fokusnya kayak di hotel revenue. Kita juga ada praktis juga kayak housekeeping, reception. Tapi Maisten itu kita base-nya on teori. Teori terus kayak yang kayak deep banget kayak ke HR gitu, sampai kayak gitu teori pelajarannya. Tapi kalau di sini itu Basic basic banget. Terus
kayak hitung-hitungannya juga basic banget. Iya. Sama kayak bahasa Inggris misalkan kamu juga nggak perlu khawatir misalkan kamu nggak bisa bahasa Inggris, soalnya mereka misalkan mereka nanya ini apa itu sendok garpunya bahasa Inggrisnya apa, yang kayak gitu, buahnya bahasa Inggrisnya apa, yang Debu kayak guys. yang kayak gitu. Pokoknya menurut aku gampang susah ya. Susahnya sih di bahasanya, Di bahasa, tapi ya, to setuju. be honestnya kalau itu translate di bahasa Inggris atau kata bahasa kita pasti itu gampang banget sih. Aku setuju sih, menurut aku di sini itu Ausbildung itu kan dia bukan universitas ya, dia kayak ya sekolah profesi lah gitu. Kalau dibandingkan ke SMA juga bukan SMA, ke SMK juga enggak, universitas juga enggak. Jadi sebenarnya di sini tuh menurut aku materinya tuh lumayan basic banget. Jadi kadang tuh emang yang susah itu cuman kosakatanya doang ya, Seng. Kalau secara teori Iya. kadang aku kayak bingung. Aku sering gitu loh, Seng, waktu dulu tahun pertama sekolah tuh kadang aku nggak ngerti bahasa Jerman kan, maksudnya kayak kita nggak bisa paham keseluruhan, jadi sering di kelas tuh kayak bingung. Terus setelah kita translate apa yang dibahas, ternyata tuh kayak translate Yang wah basic yang banget ini ternyata. basic banget ternyata yang kita pelajari selama ini gitu. Jadi sebenarnya yang susahnya bahasanya doang sih. Iya. Terus dulu udah pernah kerja di mana aja, Seng, setelah kuliah gitu? Setelah kuliah aku balik Indonesia sih. Oh, balik setelah Indonesia. itu soalnya pernah coba try kerja di Malaysia, tapi itu cuma training doang 3 bulanan di Agoda ya. Tapi habis itu masalah visa ya, normal visa selalu ada masalah, jadi masih balik Indo. Terus balik Indo nggak tahu mau ngapain, ya tante aku rekomen untuk Ausbildung, terus jadi aku belajar bahasa Jerman 3 bulan. Terus habis itu aku join di Spitze, boleh bilang Spitze ya, agent Spitze. Terus aku sambil nunggu kabar mereka, aku jadi cari kerja. Terus aku dapat ada hotel, pokoknya aku kerja di sesuatu hotel jadi resepsionis di sana. Oke. Jadi dulu Seng waktu kerja di Indonesia, menurut kamu apa perbedaan, kan sama-sama di hotel nih, perbedaan kerja di perhotelan Indonesia dengan perhotelan di Jerman, bedanya apa? Bedanya ya, menurut aku tamu-tamunya ya. Teman-teman. Oke. Untuk Indonesia tamu itu pasti kan kita kayak prioritaskan, apa-apa itu kita mesti iyain, nggak kalau salah itu kan jadi masalah besar ya kalau di Indonesia. Kalau di sini itu kita ada peraturan, kalau misalkan kita kalau di resepsionis itu nanti ada dikasih kertas untuk informasi. Jadi itu ada hak kita. Jadi kita yang penting udah base explain ke tamunya ini frühstücknya, breakfastnya di jam berapa, di mana, pokoknya kalau ada anjing misalkan mesti bayar tax apalah bla bla bla, pokoknya yang detail yang diperlu tahukan ke tamu itu kita udah informasikan. Terus misalkan tamunya komplain, itu bukan salahnya kita, itu karena kita udah kasih informasi. Betul, dan mereka secara bukti itu di Betrip itu kan ada kertas informasinya, kita udah kasih ke tamunya, jadi itu udah ada cara buktinya untuk kita itu udah kasih tahu. Jadi kalau di Jerman itu menurut aku kalau kita ada komplain dari tamu itu banyaknya itu kita nggak bisa disalahin, karena misalkan kita lapor ke chef pun pasti bakal ngomong ke tamunya, karena itu banyaknya bukan di salah kita. Kita juga kayak nggak terlalu kayak stres banget ya. Gitu. Benar. Jadi kalau di sini kebanyakan tuh mereka tuh udah banyak informasi sebenarnya. Dan di sini tuh emang kayak mungkin udah sebagai ini kayak kebiasaan mereka, mungkin literasinya ya. Jadi mereka tuh kalau semisal kita booking hotel aja, kita tuh harus benar-benar baca. Jadi kalau ada kesalahan yang semisal kita komplain, tapi sebenarnya itu udah diinformasi, itu kita nggak bisa komplain sama sekali gitu. Jadi di sini literasi itu benar-benar kayak teratur ya, banget lah gitu. Jadi nggak bisa sembarangan dikomplain gitu. Nggak boleh sembarangan dituduh gitu iya. Intinya. Terus kalau di Indonesia gimana Sang emang? Kalau di Indonesia ya luar biasa ya, dituduhnya kayak sampai manajer, nanti sampai ke atasan lagi itu ribet ya. Bikin kronologi lagi. Aduh.
kronologinya gimana, ini ya gimana. Iya. Padahal kadang aku juga kan sih, kadang di Indonesia itu tuh kita udah dikasih tahu, tapi ketika kita berbuat salah tuh kita kayak ngel gitu loh, kayak Iya. iya tapi kan aku gini, kita tuh sering yang gitu. Ya bahkan kita juga kadang ya gitu juga gitu. Iya. Cuman kalau di sini tuh segala sesuatunya tuh emang harus kita baca dengan bagus informasinya. Jadi kalau ada yang salah ya, kalau salah kita ya salah kita gitu. Iya, soalnya kalau di sini itu kalau kita sebagai pekerja ya, kita emang benar-benar emang itu kita kerja di batasan kerja. Jadi kita itu pekerja, kamu itu kalian itu kayak tamu gitu. Jadi ya pembatasan loh, kayak nggak boleh yang disalah-salahin gitu. Oke. Kalau ininya saya budaya kerjanya semisal kayak kerjanya berapa lama kalau di Indonesia, terus kalau di sini berapa lama, terus kalau ada overtime itu gimana di Indonesia dan di sini gitu perbedaannya. Kerja kalau di Indonesia ya, kalau aku sih kita overtime-nya bisa lumayan banyak ya. Misalkan kamu ada report nih, satu report kamu belum selesaikan, kamu masih Tunggu, selesaikan kamu itu. dulu harus ngerjakan report waktu kerja di Indonesia. Iya, Oke. kita kan jadi resepsionis aku itu Merangkap keseluruhan. iya hampir semuanya kita mesti kerjakan. Oke. Housekeeping report, kayak occupancy report ya kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah occupancy report kita mesti yang kerjakan. Kayak pick up telepon, kadang-kadang reservasi emang ada departemennya, tapi kadang-kadang kalau nggak ada ya kita mesti bantu juga. Oke. Pokoknya report yang paling banyak sih di resepsionis Tapi aku. kalau di Indonesia saya Jadi kayak multitasking gitu. semua lah harus di ini kan. betul. Tapi kalau di Indonesia yang gitu mereka udah digital nggak? Maksudnya kayak reservasi, terus segala yang telepon list tadi itu udah secara digital atau kita harus nulis Nggak di digital, manual gitu? digital pasti dalam komputer. Oke. Iya. Tapi ya banyak multitaskingnya menurut aku kalau di Indonesia itu. Terus mereka itu nggak peduli kamu mau overtime, pasti ya Gas terus. ya gas terus ya, di batasnya ya bayarnya sebatas itu aja. Oh jadi kalau overtime nggak dibayar gitu ya? Iya betul. Nggak dianggap apa-apa ya kalau Sedih overtime banget itu ya sedih banget. Ya begitulah pokoknya pengalaman kalau di Indonesia. Tapi aku ini ucapkan untuk pengalaman aku sendiri karena Iya, beda-beda lah setiap. betul, soalnya ini baru pertama kali aku kerja di Indonesia soalnya. Oh baru pertama kali ya? Baru Sen? pertama kali, nggak pernah soalnya kan sebelumnya kuliah. Iya. Oh iya Ya. benar. Terus Tapi kalau di sini? kalau di sini menurut aku enak, teratur. Walau kamu misalkan overtime, nanti kamu bisa diganti harinya itu jadi off day atau urlaub. Urlaub bisa nggak ya? Off day biasa. Iya, off day atau enggak nanti Atau kerjanya dipendekin, semisal Iya, harusnya kerjanya. kerja sehari tuh 8 jam. Terus Tapi setengah kita hari setengah hari jadi- doang kerja gitu. iya gitu. Terus ya gitu sih, teratur pokoknya jam pokoknya Padahal ini Nggak bisa kondisinya Ausbildung ya sayang. Maksudnya kayak di Indonesia tuh kerja, sedangkan di sini tuh Ausbildung. Iya. Biasanya kan untuk apa ya? Shoots maksudnya protek dari seorang karyawan itu kan lebih kuat daripada Ausbildung gitu. Tapi di sini Ausbildung juga gitu, kalau kita overtime itu tuh kalau di kontrak kerja biasanya ada dua jenis dibayarnya, dibayar pakai uang atau dibayar pakai hari libur. Iya, betul. Tapi kebanyakan sih di sini dibayar pakai hari libur. Makanya kalau semisal hari ini kita ada lebih lah kerja 8 jam gitu, jadi minggu depannya bisa jadi kita liburnya 3 hari. ya di sini bagusnya itu ya, mereka nggak anggap kita kamu junior atau senior berarti kamu kerjanya mesti lebih atau apa gitu. Jadi ya di sini benar teratur ya. Iya. Gitu teraturnya. Jadi kalau ada orang yang lebih tua nih semisal, mereka nggak bakalan pulang lebih cepat kan Iya. sayang. Nah mereka kalau semisal belum selesai ya kerjain bareng terus pulang. Tapi betul. itu ya tergantung juga sih pengalaman orang, mungkin tempat lain gak gitu, tapi Iya, kebanyakan sih Maisten menurut aku kayak gitu sih. betul. Ya gitu sih biasanya. Terus kalau ini sayang, kalau libur ya kita tahu lah ya, kalau libur di Indonesia tuh dikit banget. Ya, dikit banget. Dikit Susah banget ya, di Indonesia. susah ya. Sedangkan di sini ya lumayan banyak libur lah. Kita minimal 24 hari kerja Iya, liburnya. Itu Ausbildung ya. Itu untuk Ausbildung. 24 Belum hari. pekerja. Kalau kerja beda lagi. Oh, kerja udah pasti lebih banyak lagi nanti. Benar. Terus kalau menghadapi tamu, menurut kamu lebih susah tamu Indo apa tamu di sini? Tergantung orangnya.
menurut aku semua luar negeri semuanya kayaknya semua negara sama aja ya, tergantung orangnya baik atau orangnya tipenya orang yang kayak gimana. Tapi secara general gimana sih? Tuh, sudah general ya, untuk kalau ngomong teratur sih Jerman sih lebih, tamunya lebih enak. Soalnya mereka ada batasannya juga. Iya. Kalau Indonesia kan agak susah ya, kita kan suka oversharing atau over apa gitu kan. Pokoknya ya kayak gitulah. Sharing. Ya Gitu, sih, aku tipe. juga menurut aku tamu-tamu di sini tuh ya lumayan enak lah gitu. Terus mereka juga tipikal orang yang banyak sih, nggak semua tapi tipikal yang menghargai banget gitu. Bahkan kalau semisal kita lagi kerja terus mereka lihat tuh banyak banget tamu atau filos gitu, banyak hektik lah gitu. Mereka tuh menghargai kalau kita tuh lagi sibuk gitu. Jadi bukan yang ngejar-ngejar banget. Kadang mereka tuh ya paham kalau kita emang lagi sibuk gitu. Ya itu sih. Jadi gimana sayang, kalau di sini menurut kamu bakalan milih kerja di perhotelan di Indo apa di Jerman? Aku lebih pilih Jerman sih, soalnya ya aku suka orang-orang yang bener-bener straightforward. Terus kalau kerja juga dibatasin sebagai pekerja dan tamu. Pokoknya mereka kan bener-bener suits banget kan, bener-bener ada kayak law-nya gitu. Jadi kita tuh juga nggak bisa apa-apain orang gitu loh, kayak gimana ya bilangnya, kayak benar-benar terbatas gitu. Pokoknya apa-apa itu nggak bisa. Oh, ini macam-macam menarik. gitu. Tadi kan kamu bilang kalau orang Jerman itu kan langsung direct gitu loh, kalau ngatakan sesuatu. Pengalaman kerja kamu gimana sih dengan kolega lah, dengan teman kerja? Mereka tuh orang yang kayak direct, yang buat kamu sakit hati, yang buat kamu tersinggung, atau yang gimana? Pengalaman kamu gitu. Menurut aku kan supervisor aku kan orang Jerman ya, untuk yang di breakfast. Jadi menurut aku dia itu orangnya teratur sih. Teratur gimana? Pokoknya dia itu ngajarnya benar-benar kayak orang rajin gitu. Jadi dia itu emang dia juga nunjukin kalau dia itu rajin. Jadi kita juga, dia apa-apa ngajar juga teratur. Misalnya kita salah apa, dia itu nggak langsung kayak bentak-bentak kayak gimana. Mereka bilangin, Nina, lain kali kamu masih kayak gini-gini ya, jangan kayak gini. Jadi ngasih taunya enak ya? Iya, ngasih taunya enak, nggak kayak yang bentak-bentak kayak gimana. Kalau di Indo kan misalkan kamu salah apa, kamu udah langsung dibentak ya? Kayak kenapa kamu salah ini. Jadi kan kalau di Indonesia ini yang kayak kayaknya aku pernah ngalamin, kayak mereka pasti kalau kita ada salah dikit, jadi itu salahnya ke kita. Kita semua yang salah, padahal kita cuma dikit doang. Padahal gitu. kita ngerti kita ada mistake, tapi sebagai manusia ya, kita nggak boleh, menurut aku kita nggak boleh terlalu kayak salahin gitu loh. Kayak oh ini kamu salah kamu ini bener-bener salah gitu, kayak ini salah kamu nih, pokoknya ada dikit terus ada masalah, ini kamu penyebabnya gitu. Kalau di sini tuh masih at least kayak edukasi kita, kayak kamu lupa ini, kamu lain kali kayak gini ya gitu, kayak reminder aja, diingatin, tapi kayak dikasih tahu, tapi kayak dikasih advice lah gimana berikutnya gitu. Iya, betul. Iya sih, soalnya dulu aku juga pernah kerja di Indonesia tuh, kadang tuh mereka langsung marah gitu, terus seakan-akan tuh semua tuh salah kita gitu. Betul. Terus kadang mereka tuh nggak nanya ini kenapa bisa terjadi gitu. Kalau di sini kan ya mungkin orang masih ngerti, atau mereka nanya kenapa bisa gini. Nah, banyak tuh orang-orang yang kalau di Indonesia tuh langsung kayak bentak nih, ini salah nih gitu. Nggak yang harus kayak nanya kenapa sebab akibatnya. Iya, gitu. betul. Jadi for information guys, jadi si Nina ini dulu tuh dia sangat internasional ya kehidupannya. Jadi dulu dia tinggal di mana sih, di Korea, terus kuliah di Malaysia, terus kerja di Indonesia, terus kerjanya sebelumnya di Jerman gitu. Jadi menurut aku pengalaman dia tuh lumayan banyak ya sayang. Maksudnya kayak banyak negara yang udah kamu tuju. Menurut kamu negara yang paling nyaman untuk kerja di antara semua yang pernah kamu tinggal lah di mana gitu? Kalau Korea aku belum tahu ya, soalnya kan aku belum pernah kerja ya, cuma kayak aku di sono kayak tinggal 8 tahun kayak sekolah SD, SMP, SMA kan sekolah dari di sono. SD? Ya dari SD 6 lah. Jadi bisa lah ya sayang belajar bahasa Korea, les sama Nina gitu. Boleh.
Terus pokoknya sekolah tuh tapi ada part time sedikit gitu Oh, doang. pernah part time? Pernah part time sekali, pernah Di kayak mana? di tempat buffet, tapi aku kayak sebagai kayak masak spaghetti gitu Emang lah pecinta gastronomi sejak dahulu kala. mungkin ya. Terus ya gitu, Tapi katanya enak nggak lingkungan kerjanya gitu? enak-enak aja sih, soalnya nggak ada yang begitu ada yang tegor atau apa. Tapi aku itu cuma bentar doang Oke. kerjanya, jadi nggak lama. Tapi ya menurut aku untuk lingkungan kerja, lihat semua lingkungan apa ya, culture-nya ya, terus dengan orang-orang yang cara mereka komunikasi atau apa, menurut aku sih Jerman sih yang paling aman Paling untuk aman ya. kerja. Iya. Ya seenggak enaknya di sini maksudnya kayak ada beberapa hal yang nggak enak sih. Tapi menurut aku juga di Jerman itu enak sih karena secara lingkungan kerja menurut aku di sini tuh mereka itu lumayan apa ya, menghargai pekerjaan kita, terus apapun profesi kita menurut kita tuh di sini tuh dihargai banget. Mau kamu tukang sapu, mau tukang toilet gitu. Semuanya Di sini sama tuh aja pokoknya sama. dianggapnya, Iya. rata-rata semua. Iya kayak dihargai. Terus yang kedua tuh kayak liburnya juga sama gitu. Kalau liburnya 24 hari minimal, ya mereka juga apapun pekerjaannya ya minimal 24 hari gitu. Terus apalagi ya, Seng? Ya ini sih kayak di sini apa ya? Perlindungan pekerja itu lumayan kuat banget sih Iya, di Jerman. itu yang lebih bagus sih. Jadi kalau dibandingkan semuanya lebih suka di Jerman ya, Seng? Iya, aku lebih pilih Jerman sih. Ini untuk aku saja ya, jangan Aku dibanding-bandingkan untuk yang Untuk yang lain-lain. lain ya. Soalnya Kadang itu depends ya, kadang Iya. tergantung pengalamannya. Karena ada juga di sini tuh Ausbildung yang pengalaman mereka tuh jelek banget, maksudnya kayak mereka tuh Nggak nggak suka dapat, gitu, iya kayak nggak nggak suka. cocok gitu. Terus kadang ada juga betrip atau perusahaannya yang memang susah, yang unstrengen gitu, banyak banget di sini. Jadi tuh ya tergantung ke masing-masing orangnya sih. Iya, kita Kayak cuma ngomong untuk pengalamannya kita aja. Iya, apalagi kayak di Indonesia juga kan itu tergantung pengalaman orang ya. Bisa dia dapat pengalaman kerja yang buruk, ada juga yang lebih nyaman di Indonesia untuk kerja gitu. Itu tergantung keputusannya masing-masing gitu. Jadi ya begitulah pengalaman Nina selama 1 tahun ya di ini. Betul. Di Ausbildung. Terus ujiannya kapan, Nina? Ujiannya untuk Zwischenprüfungnya tahun depan. Oh, tahun depan. Zwischenprüfung itu ujian ini guys, apa sih? Tengah semester bisa dibilang. Jadi pertengahan gitu. Tahun depan Frühjahr ya? Ya. Awal tahun. Betul. Jadi terus ininya lulusnya kapan? Lulusnya tahun depan summer. Oh, Tapi ujian cepat dulu ya juga guys. ya. Semoga semuanya lulus. Iya, amin lah lulus. Karena ya jujur aja susah sih. Maksudnya susahnya itu bahasanya susah banget, susah banget. Maksudnya kayak bukan buat orang takut sih, tapi memang kalau bahasa itu menurut aku ya nggak ada ininya loh gitu. Kayak nggak ada batasannya. Jadi ya kadang susah, kadang mudah gitu. Cuman kalau dijalanin kayaknya ya bisa-bisa aja sih. Karena sowieso di sini setiap hari juga kita harus ngomong bahasa Jerman. Jadi di sini juga bakalan berkembang. Iya betul. Walaupun awal-awalnya susah banget, nangis-nangis, stres-stres. Emang kamu nangis, Seng? Ada dong pasti, iya? pasti ada dong. Ceritain dulu sebelum Ya, kita nggak tutup. mau. Sebelum kita tutup harus diceritain Pokoknya kenapa pasti nangis ada. gitu. Enggak, pasti ada. Iya sih, aku juga pernah sih gitu. Pasti ada lah ya sesuatu saat yang Iya. kamu bikin kamu rendah banget, tapi ya itu dilewatin aja pasti. As the days goes on, pasti Iya. itu semuanya akan baik-baik. Iya sih, aku setuju sih. Kadang kalau meskipun orang kayak lihat kayak enak ya tinggal di Jerman katanya. Menurut aku juga emang enak sih, tapi enaknya itu bukan berarti kita nggak ngalamin kesusahan, ngalamin kesedihan gitu. Tetap, cuman ya emang hidup gitu, mau hidup dimanapun pasti bakalan ada masa-masa yang sulit, masa-masa susah, masa-masa Ada yang yang happy, ada yang rendah, Kenal. pokoknya ada macam-macam ada pasti. macam-macam, ada masanya gitu. Betul. Yang penting jalanin aja. Iya, dijalanin aja. Jadi segitu dulu vlog kita hari ini. Terima kasih buat Nina yang sudah mengunjungin saya di sini. Terus mungkin nanti setelah selesai Ausbildung kita undang Nina lagi. Siapa tahu nanti dia dapat betrip yang baru. Betul. Atau mau amin. tinggal di sana, mau cerita pengalamannya, ujiannya gitu. Jadi terima kasih Nina. Sampai ketemu lagi guys. Sampai ketemu lagi. See you soon. Ciao. Bye.